Setelah pemerintah menaikkan harga Pertamax pada awal April kemarin, BBM jenis Pertalite diwacanakan akan ikut naik. Sebagai jenis BBM bersubsidi, isu kenaikan harga Pertalite tentu bisa menimbulkan polemik di masyarakat. Kita lihat yuk. Halo pemirsa, saya Camar Henda. Kita kembali lagi di Kita Lihat Yuk. Nah, kalau misalnya buru-buru kayak tadi mau ke kantor, tentunya paling pas naik ojek online karena bisa langsung satset. Meskipun kalau misalnya kita compare atau bandingkan harganya dengan kendaraan umum lainnya, ini agak sedikit lebih mahal. Nah, ngomongin tentang transportasi dan juga kendaraan, ini tentunya tidak lepas dari yang namanya BBM atau bahan bakar minyak. Ada isu nih pemirsa, ternyata katanya pemerintah akan menaikkan Pertalite setelah sebelumnya pada 1 April Pertamax sudah naik di harga 12.500 per liternya. Nah, lantas bener nggak ya? Dan bagaimana tanggapan masyarakat dan dampaknya kalau misalnya itu betul-betul terjadi? Yuk, kita lihat yuk. Pemerintah resmi menaikkan harga BBM jenis Pertamax per 1 April lalu. Kenaikan harga Pertamax dipicu semakin beratnya beban keuangan. Pertamina harus menanggung selisih antara harga pasar dan harga jual di tengah tingginya harga minyak dunia. Sejak awal tahun 2022, harga sejumlah bahan bakar minyak non-subsidi mengalami kenaikan. Terbaru pada 1 April 2022, pemerintah menaikkan harga Pertamax dari Rp9.000 per liter menjadi Rp12.500 per liternya. Sementara harga Pertalite masih tetap. Kenaikan harga Pertamax pada 1 April lalu membuat masyarakat berbondong-bondong beralih menggunakan BBM jenis Pertalite. Akibatnya, antrian pun terjadi di sejumlah SPBU. Di saat sejumlah negara di Asia Tenggara menaikkan harga BBM, ada satu negara yang harga BBM-nya masih stabil, yakni Malaysia. Bahkan harga BBM di Malaysia yang termurah di Asia Tenggara saat ini. Kenaikan harga BBM jenis Pertamax di Indonesia berdampak pada perubahan perilaku konsumen hingga menurunnya daya beli. Belum lagi harga-harga kebutuhan pokok yang tidak seharusnya naik dimanfaatkan sejumlah pihak untuk menaikkan harga. Isu kenaikan Pertalite memang saat ini masih menjadi wacana. Lantas bagaimanakah tanggapan dari masyarakat utamanya untuk tukang ojek online yang saat ini tentunya sangat berpengaruh dari kenaikan harga tersebut. Kita akan berbincang. Nah, saya saat ini sudah ada di pangkalan ojek online di kawasan Gondang Dia. Selamat sore, Mas. Oke, Mas. Ini lagi masih nunggu orderan ya? Iya. Oke. Sambil ngobrol-ngobrol nggak apa-apa ya? Oke. Mas, ini boleh deh. Ini Mas siapa namanya, Mas? Atas nama Mas Abil, Bang. Oke, Mas Abil. Mas Abil, kita mau nanya nih. Per hari ini biasanya ngabisin bensin berapa dan pakai jenis apa nih? Saya pakai jenis BBM Pertalite. Pertalite, oke. Ya, terkadang ngabisin bensin 30.000. 30.000 per hari ya? Per hari, oke, per untuk hari. Pertalite. Satu bulan rata-rata ia mendapatkan penghasilan Rp2 juta saja. Apabila dibandingkan dengan UMP Jakarta terbaru tahun 2022 sebesar Rp4.641.854 per bulan, penghasilannya jauh di bawah angka tersebut. Menurutnya tak ada yang bisa dilakukan untuk mensiasati selain memaksimalkan fungsi sepeda motor agar tak memakan banyak bensin. Secara umum tak hanya pengemudi ojol saja yang berdampak, namun juga masyarakat luas. Sejumlah alternatif dalam menyikapi kenaikan harga BBM dapat dilakukan, diantaranya adalah menggunakan transportasi umum. Hemat bahan bakar juga dapat dilakukan dengan pengecekan kondisi mesin, hingga dengan tekanan angin pada ban agar tidak memperberat kinerja mesin. Selain itu, mengurangi penggunaan pendingin udara dan mematikan kendaraan ketika berhenti lama dapat dilakukan. Atau, Anda juga dapat menjajal kendaraan berenergi listrik. Kita lihat dari dua sisi, ada dampak positif dan negatifnya dari kenaikan harga BBM yang terjadi di Indonesia. Nah, untuk dampak negatifnya udah pasti, harga ataupun
inflasi yang terjadi ini membuat untuk kebutuhan pokok mengalami kenaikan harga. Karena kalau kita lihat BBM ini merupakan kebutuhan pokok yang berpengaruh terhadap kebutuhan pokok yang lainnya. Kemudian juga terjadi penurunan dari daya beli masyarakat. Karena harga serba mahal, masyarakat jadi hemat ekstrim dan menunda untuk membeli sesuatu, sehingga untuk hemat ekstrim ini agak berbahaya bagi perekonomian. Untuk dampak positifnya sendiri, ini masyarakat tentunya akan beralih menggunakan angkutan umum daripada angkutan pribadi, dikarenakan lebih efisien, lebih murah, dan tentunya lebih cepat. Jadi untuk kemacetan sudah pasti berkurang, untuk polusi sudah pasti berkurang. Dan yang terakhir adalah penurunan dari defisit ekspor ataupun defisit neraca perdagangan di Indonesia. Isu-isu kenaikan harga BBM dan juga kebutuhan pokok sejak awal tahun 2022 ini memang membuat pusing sejumlah masyarakat. Atau mungkin Anda salah satunya, pemirsa. Nah, kenaikan harga ini tentunya berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat, utamanya bagi mereka yang menengah ke bawah. Masyarakat seolah seakan dipaksa untuk harus tetap bertahan di tengah himpitan ekonomi. Kita tunggu bagaimana kebijakan pemerintah selanjutnya. Bersama saya Camar Henda dan juru kamera Damar Wicaksono, kita kembali lagi di Kita Lihat Yuk selanjutnya.